Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat usia, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1443 Hijriah sebagai bagian rangkaian ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah selalu istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saat ini, menit ini, detik ini, kita berkumpul di sebuah tempat sebaik-baiknya tempat. Saat ini, menit ini dan detik ini, kita sama-sama merasakan kebahagiaan. Luapan kebahagiaan ini terpancar pada wajah-wajah shaimin, shaimat, aidin, aidat. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang saum akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan yang sama-sama kita rasakan hari ini. Betapa bahagianya kita bisa melaksanakan beberapa kewajiban kita di bulan suci Ramadan. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang masih misteri, kebahagiaan yang belum kita rasakan, yakni kebahagiaan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya ibadah Ramadan bukan berarti berakhir pula suasana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tugas terberat bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW, bagaimana kita mampu membuktikan
ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bulan sesudah bulan suci Ramadan dinamakan sebagai bulan Syawal, sebagai bulan peningkatan. Inilah letak pentingnya melestarikan nilai-nilai Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 nilai Ramadan yang perlu kita lestarikan, paling tidak sampai bulan Ramadan yang akan datang. Yang pertama adalah tidak gampang melakukan dosa. Ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang saum di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya, melewati bulan Ramadan semestinya kita tidak gampang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa sesama manusia. Jangan sampai kita di bulan suci Ramadan menahan-nahan untuk tidak melakukan dosa, untuk selanjutnya ketika Ramadan selesai kita lanjutkan dengan melakukan dosa-dosa yang begitu banyak. Oleh karenanya, ketika kita melakukan sebuah dosa, maka dalam hati kita itu ada nuqtatus sauda, titik hitam. Ketika kita beristighfar, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka titik hitam dalam hati kita akan otomatis hilang. Tetapi bukannya kita beristighfar, bukannya kita taubat dengan taubatan nasuha, malah kita menambah dosa dan kesalahan yang dilakukan, maka titik hitam tersebut akan melebar, akhirnya akan menutupi hati kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala na ala qulubihim. Akhirnya hati-hatinya tertutup. Ketika hati seseorang tertutup, maka sulit dia mendapatkan nasihat, sulit dia dinasihati, sulit mendapatkan hidayah, sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai juga kita dengan berakhirnya bulan suci Ramadan kita merasa bangga terhadap dosa yang telah dilakukan, tidak merasa risih, bahkan terbuka lebar melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Dan kalau hal ini bisa terjadi, maka kita akan mendapatkan risiko yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la yuftahu abwabus sama hatta wala yadkhulul jannata hatta yalija jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai unta masuk ke lubang jarum. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berdosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai Ramadan yang kedua yang perlu kita lestarikan, yakni kita harus berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Kalau di bulan suci Ramadan, kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu.
Jangan sampai perbuatan dan ucapan kita membatalkan puasa kita. Jangan sampai puasa, sikap dan perbuatan kita dapat mengurangi pahala ibadah saum yang kita kerjakan. Begitu juga ketika Ramadan lewat. Jangan sampai kita melakukan sebuah ucapan dan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan murkanya sesama manusia. Karena setiap ucapan kita semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang dilontarkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali di samping kanan kirinya ada malaikat raqib dan atid. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, setiap anggota tubuh kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, setiap penglihatan, setiap hati kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita berucap, ketika kita bertindak, harus berpikir terlebih dahulu. Ketika ucapan dan tindakan kita akan mendatangkan kemadaratan, akan mendatangkan kemafsadatan, lebih baik tahan, jangan dilakukan. Tetapi sebaliknya, ketika ucapan dan perbuatan kita akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka sampaikanlah ucapan dan tindakan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai Ramadan yang ketiga adalah kejujuran. Salah satu hikmah dari ibadah saum Ramadan yang kita kerjakan, salah satunya adalah untuk mentarbiyah kita, untuk mendidik kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ila ma an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, malah dia mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan rasa haus dan rasa lapar yang dia tahan. Bahkan nilai pahala saum Ramadan langsung Allah Subhanahu wa taala akan menilainya. Kullu amalin ibnu Adam lahu ila saum fa innahu li wa ana azzibihi. Setiap amalan anak Adam baginya kecuali saum. Fa innahu li, karena saum itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana azzibih, dan aku yang akan membalasnya. Oleh karenanya ibadah Ramadan ada ibadah yang bersifat sirri. Hanya hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. La ya'rifu illa abdun wala rabbul abd. Tidak ada yang mengetahui ibadah tersebut kecuali hamba tersebut dan Tuhan hamba tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita lihat secara zahiriyah, salat yang kita lakukan terlihat gerakannya, kaifiatnya. Ketika seseorang berangkat salat berjamaah di masjid, akan dilihat oleh tetangganya, saudara-saudaranya yang lain. Ketika dia salat di rumah, akan dilihat oleh keluarga dan kerabatnya di rumah. Ketika dia sedekah, akan terlihat bagaimana dia mengeluarkan sebagian hartanya. Bahkan ada sebagian masjid yang selalu mengumumkan bahwa hari ini infak dari si fulan dan fulanah. Atau minimal ketika dia infak akan diketahui oleh orang yang menerima infak tersebut. Begitupun haji, akan terlihat bagaimana berbondong-bondongnya orang berangkat haji ke Mekah Mukarramah dengan bermacam-macam kloter. Ada yang mengantarkan sampai bandara. Tetapi khusus saum, tidak ada yang mengetahui. Dan kita tidak bisa mengetahui seseorang apakah saum atau tidak. Dan kita tidak menjamin seseorang apakah benar-benar melaksanakan saumnya satu bulan full atau tidak. Karena yang mengetahuinya hanya hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kejujuran kita di bulan suci Ramadan ini bisa kita lestarikan, bisa kita bentuk di hari-hari berikutnya.
Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, dan jujur dalam menepati janji. Karena Rasulullah SAW merupakan pribadi yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin saat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nilai Ramadan berikutnya adalah bagaimana dengan Ramadan ini bisa memberikan semangat kita untuk berjamaah. Di bulan Ramadan kita sering melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, tepat waktu di masjid. Bahkan intensitas salat berjamaah kita lebih sering dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Semoga dengan seringnya kita sholat berjamaah bisa memberikan nilai bagi kita di bulan-bulan berikutnya. Begitupun kita di bulan Ramadan, kita selalu terdorong untuk menahan rasa haus dan rasa lapar, supaya ada empati, ada kepedulian bagi saudara-saudara kita yang selalu kekurangan. Sehingga hal tersebut mendorong kita untuk selalu infak, selalu zakat, selalu sedekah. Bahkan zakat yang sudah kita laksanakan. Dan semoga dengan berjamaahnya kita di bulan suci Ramadan ini bisa memberikan nilai di bulan-bulan berikutnya. Kita selalu ingin berjamaah dengan sesama saudara muslim. Yadullaha ma'al jamaah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama jamaah. Bahkan kadalu jamaah khairu min safir wahdah. Sekeruh-keruhnya jamaah itu lebih baik daripada sejenis-jenisnya pribadi. Bahkan dalam berjuang, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bersop-sop dan senantiasa saling menguatkan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang senantiasa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersaf-saf. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti hanya bangunan yang tersusun rapi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan nilai Ramadan yang terakhir adalah pengendalian diri. Ketika di bulan suci Ramadan kita mampu mengendalikan dari hal-hal yang pokok, dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri. Dan semoga di sesudah bulan suci Ramadan kita mampu juga mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, dari perbuatan-perbuatan yang syubhat, dari hal-hal yang mengandung syahwat, dari hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Oleh karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang yaitu selalu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mampu mengaplikasikan, mampu merealisasikan, mampu mempraktekkan nilai-nilai Ramadan di bulan-bulan sesudah bulan suci Ramadan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membimbing hati, membimbing langkah kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.